Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari yang baru ini, mari kita berdoa kepada Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas segala kebaikan Tuhan yang telah menyertai kami dalam sepanjang tidur malam kami. Hingga di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami rindu mengawali seluruh aktivitas kami di hari yang baru ini dengan belajar kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, penuhi kami dengan hikmat-Mu, tolong kami, biarlah Roh Kudus menuntun kami agar firman Tuhan yang kami belajar ini dapat membantu kami untuk hidup lebih baik lagi di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 28 yang berbunyi demikian. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya tentu bukanlah sebuah pekerjaan yang ringan. Kita membutuhkan ketekunan dan iman yang harus berakar kuat di dalam Tuhan. Jika tidak demikian, maka tentu kita akan mudah mengalami kekecewaan dan kepahitan tatkala kita diperhadapkan dengan tantangan dan ujian kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengajak kita untuk kita perlu belajar dari seorang wanita Kanaan yang anaknya sedang kerasukan setan. Ibu ini berhasil mengetuk pintu hati Yesus dan beroleh belas kasihan darinya sehingga anaknya diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, untuk menjangkau Tuhan Yesus, tentu ibu ini harus menghadapi tantangan yang sangat berat. Namun kita lihat dan kita belajar bersama-sama bahwa hal itu tidak membuat sang ibu putus asa dan menyerah begitu saja. Dalam Injil Matius pasal 15 ayat 22 berbunyi, dia terus berseru-seru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Sebenarnya wanita Kanaan ini punya alasan untuk kecewa dan mundur, apalagi mendengar perkataan kasar yang Yesus sampaikan kepadanya.
Ketika itu Yesus berkata kepadanya di dalam ayat pasal 15 ayat 26. Yesus berkata kepadanya, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tapi ibu ini tidak peduli apa yang Yesus katakan kepadanya. Iman dari sang ibu tidak menjadi lemah sama sekali dan tidak terpengaruh kepada keadaan dan situasi yang ada kala itu. Sang ibu tetap percaya dengan iman bahwa Yesus yang berkuasa pasti akan melakukan segala sesuatu kepadanya ketika dia meminta. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bersama-sama bahwa dalam ketekunan dan ketidakputusasaannya, ia mendapatkan jawaban yang ia kehendaki. Pada pasal 28, dan karena ketekunannya, ia beroleh jawaban, "Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita belajar sebuah pengalaman dan sebuah pelajaran yang singkat, bahwa jangan pernah menyerah dalam setiap situasi dan keadaan, bahkan ketika keadaan sedang sulit sekalipun. Jangan pernah menyerah, tetap arahkan pandangan kita tertuju hanya kepada Yesus saja. Karena Dia, Yesus yang Maha Kuasa itu, akan menolong kita dan mengeluarkan kita dari segala beban, kesusahan, dan pergumulan hidup yang sedang kita jalani dan hadapi. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadikan kita menjadi pribadi yang tetap tidak menyerah dan selalu menaruh pandangan kita hanya kepada Yesus. Dan biarlah Yesus yang berkuasa itu, Dia yang akan menolong kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah menyapa kami di pagi hari ini, yang telah mengajarkan kami agar tetap menaruh pandangan kami hanya kepada Engkau saja, ya Yesus, yang berkuasa atas kehidupan kami. Bapa, tolong kami agar firman ini senantiasa menjadi rema dalam kehidupan kami dan menuntun kami hari demi hari agar hidup kami lebih lagi menyenangkan Engkau, ya Allah kami. Tolong kami, dampingilah kami di sepanjang hari ini, ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lalui adalah kebenaran yang semuanya adalah sumber dan bersumber daripada-Mu saja. Berkati pekerjaan kami di hari ini, berkati keluarga kami di hari ini, dan biarlah Roh Kudus Allah menolong kami. Semoga kami bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami, bagi sesama kami, dan kami tetap setia untuk mewartakan kabar sukacita kebenaran-Mu. Inilah doa syukur kami atas semua yang Tuhan buat bagi kami di hari baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.